Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam ulama Nusantara. Hengkang Mbak Alawi. Begini pemirsa, ini saya mau menanggapi, menjawab dari apa yang disampaikan oleh Dan Kendro. Bagi sahabat Ansor ataupun Banser, kita harus memahami grand plan-nya mereka. Mereka ini punya rencana besar, ada grand plan-nya. Kenapa saya sampaikan? Yang paling fundamental jati diri bangsa ini adalah ideologi sama kebudayaan. Ingat, rencana besar mereka, kenapa kita samaratakan? Karena mereka satu klan. Dan di sini kita tidak membahas masalah nasab, urusan nasab terserah, tapi dari doktrin-doktrin mereka, kemudian kita membaca grand plan-nya mereka. Maka kemarin kenapa saya sampaikan ada pergerakan yang secara masif di belakang layar Robito Alawiyah, yaitu organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia. Saya itu lihat dari organisasi ABI itu, mereka itu berani menyandingkan merah putih, ya, bendera merah putih sebelah kanan, di kirinya merah putih tapi di tengahnya ada logonya. Itu sebenarnya kalau secara undang-undang sudah nggak boleh. Kenapa pemerintah diam? Ini masif loh. Kalau nggak percaya buka di channel Ahlul Bait TV. Ini grand plan. Sehingga akhir-akhir ini karena Robito Alawiyah tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad, ini berbicara tentang tesis ya. Akhirnya muncullah ke permukaan tokoh-tokoh dari ABI tersebut, organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia. Dan hebatnya lagi mereka itu Ustadz Muhsin Al-Atos, Kiai Haji Hasan Al-Idrus, itu menggunakan istilah-istilah orang kita. Terus kemudian di antara mereka grand plan-nya ini, selain dia ingin merubah, merusak ideologi bangsa ini dalam tradisi kebudayaan, maka banyak. Kenapa para habaib, bahkan sampai muhibin-muhibinnya itu kalau ada orang kita yang sholawatan dengan nada-nada dangdut diprotes, goyang sedikit, wah dangdutan. Padahal kalau kita ungkap, ketika mereka menyanyikan lagu gambus lah contohnya, ada salah satu lagu yang dulu, karena saya juga pemain gambus nih, jangan kira lagu gambus yang dengan bahasa Arab itu adalah sholawat, bukan. Itu adalah lagu-lagu kalau di Indonesia nggak jauh beda seperti lagu pop, lagu-lagu DJ, lagu-lagu dangdut, cuman menggunakan bahasa Arab. Contoh lagu Sa'lulinnas, Sa'lulinnas andak ya habibi katabul maktibul. Nah itu percintaan sebenarnya. Dan kalau kita lihat di majlis-majlis mereka, ketika ada gambus yang seperti itu, ya joget juga mereka. Para habaib juga joget. Kenapa? Mindset orang Indonesia ketika mereka dari golongan para habaib yang joget seperti itu diistilahkan joget Islami. Sementara kita punya tradisi sendiri dikatakan bukan Islami. Padahal sama-sama tradisi. Ini diantaranya. Maka kemarin saya ceritakan, mereka itu gak begitu suka ketika ada budaya-budaya yang menggunakan atribut ciri khas budaya. Gak suka mereka. Karena mereka itu ingin membawa kita semua, khususnya orang Indonesia, cara berpakaiannya harus seperti mereka. Itu yang keliru. Karena kita sudah memahami grand plan-nya mereka, maka kita sama ratakan. Mau itu dari ketua jatmannya, karena sudah jelas-jelas banyak kekeliruan dan sejarah-sejarah yang dibelokkan. Dan ingat satu catatan, bukan karena benci, justru karena cintanya kita kepada mereka. Barusan saja, di antara yang saya harus komentari lagi, ingat punten, ini berkaitan dengan Habib Lutfi lagi. Sebenarnya mereka ini bukan masalah Habib yang lain, lebih baik pada Habib Lutfi, Pak. Saya yakin kalau orang Ansor Banser ini, kalimat kenapa sih disamaratakan itu sebenarnya pembelaan pada Habib Lutfi. Sebenarnya itu. Jangan kira kita nggak tahu, warna bahasanya kayak saya paham. Kenapa kita berani lantang menyampaikan bahwa itu salah, sekalipun itu adalah habaib, sekalipun itu adalah ulama sufi sedunia, kita salahkan. Sudah jelas kita punya bukti dari silsilah Syadziliyah, beliau jadikan habib, padahal itu orang Indonesia. Ada data terbaru mengenai tentang Thariqah Qadiriyah.
yang harus saya ungkapkan. Jadi ada sanad thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang katanya Habib Lutfi ini kan dari 45 thariqah mutabarah ini beliau pegang 22 thariqah. Wow. Di antaranya itu adalah selain Sadiliyah ada thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya pahami dalam silsilahnya, sanad mata rantainya, karena jangan sampai keliru. Apalagi berhubungan dengan TQN. Nah, Sadid Qadiriyah Naqsabandiyah, bentar. Di dalam catatan ini Habib Lutfi mengatakan mengambil sanad thariqahnya dari Al-Alim Al-Alamah. Beliau adalah As-Sayyid Al-Habib Imam Ali bin Umar bin Idrus bin Zain bin Qutbi Al-Ghaus, dari Al-Habib Alawi Bafaqih, dari Ba'alawi negara Bali, dari Sayyid Ali bin Umar, dari Al-Alim Al-Alamah Auhad Al-Kabir, dari ulama Sayyidi Syekh Ahmad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Nah, di dalam TQN kita tahu yang masyhur yang diangkat sebagai khalifah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ada 3. Syekh Abdul Karim Banten, kemudian Syekh Tolha Cirebon, Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Ini yang punya estafet untuk menyebarkan. Syekhona Khalil ketika beliau di Makkatul Mukarramah, beliau berbaiat kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, tapi beliau tidak membaiat. Awas, itu catatan. Syekhona Khalil tidak membaiat dan tidak menyebarkan TQN karena beliau lebih fokus di bidang kitab. Kenapa? Di sini kok bisa-bisanya Habib Lutfi mengambil sanad TQN dari Habib A, B, C, D sampai kepada Syekhona Khalil. Sementara dalam catatan TQN, Syekhona Khalil beliau adalah mursyid TQN dari Syekh Khatib Sambas, tapi beliau tidak menyebarkan. Ingat, nah ini sebenarnya kekeliruan sejarah yang harus kita luruskan. Jangan sampai nanti yang menjadi khalifah dari 3 ulama ini yang sudah menjadi sumbu daripada TQN ini nanti terhilangkan. Dan ini rencana besar, Pak. Maka saya katakan grand plan mereka itu adalah rencana besarnya dari kaum Ba'alawi. Ya monggo kalau mau ada yang menanggapi silahkan. Andai kata ada bukti akurat bisa datangin langsung kepada keluarga Syekhona Khalil. Karena Syekhona Khalil ini tidak membaiat, tidak menyebarkan. Walaupun beliau berbaiat langsung dari Syekh Khatib Sambas, tetap TQN yang menyebar di Nusantara ini melalui 3 ulama. Contoh, Syekh Ismail bin Abdurrahim Katibnya, beliau juga mursyid. Beliau juga mursyid TQN, tapi tidak menjadi penerus estafet yang 3 seperti Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha, sama Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Nah, ini kan ada kekeliruan, saya punya datanya nih yang harus kita luruskan. Nah, dengan data-data seperti inilah, makanya dulu itu saya kemarin beberapa minggu, 1 bulanan lah, ketika saya sowan ke salah satu mantan PWNU Jawa Barat, ternyata dia juga menyampaikan begini. Ya sebenarnya dari dulu artinya Habib Lutfi seperti itu, cuma tidak ada yang berani. Nah, kalau sampai dibiarkan, sampai kapan ini? Grand plan-nya mereka, intinya mereka tetap ingin menjadi raja dan pribumi menjadi budak, itu saja sudah. Dalam berbagai aspek apapun, dalam segi keilmuan dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kan orang-orang yang ngapunten, orang-orang kita ini, contoh dulu ada yang sudah meninggal siapa, Habib Munzir dan lain sebagainya, melihat itu, tapi mereka nggak paham visi mereka atau visi misi daripada mereka. Yang paling mudah kita baca itu adalah dari terjadinya geger Cilegon ketika Mufti Batawi sudah itu mengakar dan ke bawahnya akan seperti itu, gitu ya. Jadi kenapa harus kita samaratakan? Oh, ini sudah mengakar. Ini urusannya adalah lembaga. Mereka kan punya lembaga Rabithah Alawiyah. Nah, harusnya. Dan bahkan kalau mau sadar-sadaran, ada salah satu Habib juga dulu yang sempat dekat sama Abu Yamam Magun juga mengatakan demikian. Dia ketua asosiasi Habaib Asia Tenggara juga mengatakan begitu. Bahkan kalau bahasanya dia, para habaib ini yang sekarang ini beda dengan yang dulu katanya. Sangat jauh.